Muncul kabar THR dan gaji ke-13 PNS dihapus tahun 2025. Warganet justru minta dana pensiunan DPR ditiadakan. Baru-baru ini, muncul kabar bahwa pemerintah berencana menghapus tunjangan hari raya THR dan gaji ke-13 bagi aparatur sipil negara ASN atau pegawai negeri sipil PNS pada tahun 2025. Isu ini dengan cepat menyebar di berbagai platform media sosial dan menimbulkan berbagai reaksi dari masyarakat, khususnya dari kalangan ASN yang selama ini mengandalkan tambahan pendapatan tersebut. Namun, di sisi lain, warganet justru mengusulkan agar dana pensiun bagi anggota Dewan Perwakilan Rakyat DPR ditiadakan sebagai langkah alternatif untuk efisiensi anggaran negara. Kabar penghapusan THR dan gaji ke-13, benarkah? Kabar mengenai penghapusan THR dan gaji ke-13 untuk ASN bermula dari unggahan di media sosial yang menyatakan bahwa pemerintah akan menghapus kebijakan tersebut mulai tahun 2025. Beberapa unggahan menyebut bahwa penghapusan ini dilakukan dalam rangka penghematan anggaran negara dan dialihkan untuk kebutuhan pembangunan infrastruktur serta program kesejahteraan lainnya. Namun, hingga saat ini, belum ada pernyataan resmi dari pemerintah terkait kebijakan ini. Klarifikasi pemerintah. Menanggapi isu yang berkembang, beberapa pejabat pemerintah memberikan klarifikasi sebagai berikut. 1. Kementerian Keuangan Kemenkeu. Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kemenkeu, Denny Surjantoro, menyatakan bahwa hingga saat ini pemerintah belum mengeluarkan keputusan resmi mengenai penghapusan THR dan gaji ke-13. Ia menegaskan bahwa kebijakan tersebut masih dalam tahap pembahasan dan masyarakat diharapkan menunggu informasi resmi dari pemerintah. 2. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Kemenpan RB. Pihak Kemenpan RB juga menegaskan bahwa belum ada keputusan final mengenai penghapusan THR dan gaji ke-13. Mereka menyatakan bahwa pemerintah masih mengkaji dampak kebijakan ini, terutama terhadap kesejahteraan ASN dan keberlangsungan pelayanan publik. 3. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto. Airlangga menyebut bahwa isu ini telah menjadi pembahasan di tingkat kementerian. Namun, ia tidak memberikan detail lebih lanjut dan meminta masyarakat untuk menunggu keputusan resmi dari Menteri Keuangan. Pentingnya THR dan gaji ke-13 bagi ASN. Bagi ASN, THR dan gaji ke-13 merupakan sumber pendapatan tambahan yang sangat dinantikan setiap tahunnya. THR diberikan menjelang hari raya sebagai bentuk apresiasi pemerintah terhadap kerja keras para pegawai negeri. Sementara itu, gaji ke-13 biasanya diberikan menjelang tahun ajaran baru untuk membantu ASN, terutama yang memiliki anak sekolah, dalam memenuhi kebutuhan pendidikan. Penghapusan tunjangan ini dikhawatirkan akan berdampak pada daya beli ASN serta menurunkan kesejahteraan mereka. Terlebih lagi, di tengah kondisi ekonomi yang masih belum sepenuhnya pulih pasca pandemi, pemotongan pendapatan semacam ini bisa memberikan dampak negatif yang lebih luas terhadap perekonomian nasional. Warganet desak penghapusan dana pensiunan DPR. Di tengah perbincangan soal penghapusan THR dan gaji ke-13 ASN, warganet justru mengusulkan agar dana pensiun bagi anggota DPR ditiadakan. Menurut banyak netizen, anggota DPR hanya bekerja selama 5 tahun dalam satu periode, tetapi tetap mendapatkan dana pensiun seumur hidup. Hal ini dianggap tidak adil, terutama jika dibandingkan dengan ASN yang harus mengabdi selama puluhan tahun untuk mendapatkan hak pensiun. Beberapa argumen yang dikemukakan warganet diantaranya. 1. Masa kerja singkat, tetapi dapat pensiun seumur hidup. Anggota DPR hanya menjabat selama satu periode 5 tahun, tetapi mendapatkan tunjangan pensiun seumur hidup.
Sementara ASN harus bekerja minimal 20 tahun untuk bisa menikmati pensiun. 2. Dan SIM DP membebani anggaran negara. Warganet menilai bahwa anggaran negara lebih baik dialokasikan untuk kesejahteraan rakyat daripada digunakan untuk membayar pensiun mantan anggota DPR yang lagi aktif bekerja. 3. Gaji dan tunjangan DPR sudah sangat besar. Selain gaji pokok yang besar, anggota DPR juga mendapatkan berbagai tunjangan, seperti tunjangan komunikasi, perumahan, transportasi, dan lain-lain. Dengan gaji dan tunjangan yang besar, selama masa jabatan, warganet menilai mereka tidak perlu lagi mendapat pensiun setelah tidak menjabat. 4. Ketidakadilan bagi ASN dan pekerja sektor lain. Banyak pekerja sektor swasta yang tidak mendapatkan pensiun, meskipun telah bekerja selama puluhan tahun. Sementara ASN harus menyisihkan gaji mereka untuk membayar iuran pensiun, berbeda dengan DPR yang otomatis mendapatkan pensiun dari negara. Kesimpulannya adalah isu mengenai penghapusan THR dan gaji ke-13 bagi ASN masih menjadi tanda tanya besar. Hingga saat ini, pemerintah belum mengeluarkan keputusan resmi terkait hal tersebut. Para ASI diminta untuk tidak terpengaruh oleh kabar yang belum terkonfirmasi dan menunggu pengumuman resmi dari pemerintah. Di sisi lain, warganet mulai mempertanyakan keadilan dalam pengelolaan anggaran negara, terutama terkait dana pensiun bagi anggota DPR. Banyak yang berpendapat bahwa jika pemerintah ingin melakukan efisiensi anggaran, seharusnya dana pensiun DPR yang ditinjau ulang terlebih dahulu dibandingkan dengan menghapus THR dan gaji ke-13 bagi ASN yang selama ini menjadi tulang punggung pelayanan publik. Bagaimana menurut Anda? Apakah penghapusan dana pensiun DPR bisa menjadi solusi untuk mengurangi beban anggaran negara? Ataukah ada alternatif lain yang lebih baik? Mari kita nantikan kebijakan resmi dari pemerintah terkait isu ini.